Membangun nasional di Indonesia bertujuan untuk membuat masyarakat hidup lebih sejahtera dan juga adil. Namun, menurut data Transparansi Internasional menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara paling korup di dunia. Korupsi sendiri telah merajalela di berbagai kalangan lapisan masyarakat, termasuk para pejabat pemerintah yang ada di Indonesia. Dikutip dari Julianto tahun 2009. Kejaksaan Agung menahan 2 tersangka baru atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2000. Halo, kami dari Regu 5. Aku Farhan. Aku Nindi. Aku Nadia. Aku Anissa. Aku Naufal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh mini-mini kamu. Sampai jumpa. Halo semuanya, saya Mini Naufal dan saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan kasus korupsi, terutama kasus korupsi Pertamina di Indonesia. Kasus korupsi kerap kali terjadi di Indonesia seperti kasus korupsi timah oleh Harvey Mois, korupsi PT Asabri oleh oknum, dan sebagainya. Salah satu perusahaan yang belum lama melakukan korupsi dengan dampak yang sangat besar kepada masyarakat ialah korupsi yang dilakukan oleh oknum pada perusahaan terbesar di Indonesia, yakni PT Pertamina. Skandal yang terungkap di awal tahun 2025 ini mencuatkan dugaan penyimpangan pada aktivitas impor minyak mentah yang telah berlangsung sejak tahun 2018. Nilai kerugian negara, mencapai lebih dari 190 triliun rupiah. Dugaan korupsi di tubuh Pertamina mencakup manipulasi data impor, pencampuran bahan bakar subsidi dan non-subsidi, serta ketidakwajaran dalam penetapan harga minyak. Transaksi ini melibatkan anak perusahaan dan pihak ketiga yang diduga bekerja sama untuk menutupi fakta sebenarnya di laporan keuangan. Sebagian transaksi ini ternyata tidak dicatat secara transparan atau bahkan disembunyikan melalui entitas anak perusahaan, memunculkan pertanyaan serius terhadap proses konsolidasi laporan keuangan dan juga pengendalian internal di lingkungan BUMN. Halo, saya Mini Nindi. Di sini saya akan menjelaskan analisis mengenai kasus korupsi Pertamina. Setelah mengkaji laporan keuangan konsolidasi PT Pertamina atau Persero tahun buku 2023, total aset yang dimiliki sebanyak 91,1 miliar dan pendapatannya sebanyak 75,8 miliar. Sebelum masuk pembahasan selanjutnya, apa itu laporan konsolidasi? Pengertian secara umum, laporan konsolidasi adalah laporan yang menyatukan data, informasi, atau hasil dari berbagai unit, divisi, atau entitas menjadi satu dokumen terpadu akan memberikan gambaran menyeluruh dan terintegrasi. Lalu, dalam konteks keuangan, laporan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan yang disusun oleh perusahaan induk bersama dengan anak perusahaannya seolah-olah mereka adalah satu entitas ekonomi. Laporan ini mencangkup neraca konsolidasi, laporan laba rugi konsolidasi, dan laporan arus kas konsolidasi. Pos laporan keuangan yang terdistorsi akibat ulah oknum tersebut. Pos pada pendapatan tahun 2023 sebanyak 75,790, pada EBITDA sebanyak 14,360, pada laba bersih sebanyak 4,770, pada total aset sebanyak 91,124, pada total liabilitas sebanyak 49,695, pada total ekuitas sebanyak 41,429, dan pada kas dan setara kas sebanyak 1,245. Lalu yang selanjutnya, pos pada persediaan BBM. Estimasi arah penyesuaiannya yaitu ke bawah. Penyebab utamanya yaitu harga dan volume BBM salah saji. Lalu pos pendapatan itu estimasi arah penyesuaiannya juga ke bawah. Penyebab utamanya yaitu pengakuan pendapatan premium atas BBM kualitas rendah. Pos COGS yaitu estimasi arah penyesuaiannya ke atas. Penyebab utamanya yaitu biaya impor dan blending tak lazim. Lalu ada pos aset tetap yaitu estimasi arah penyesuaiannya ke bawah. Penyebab utamanya yaitu capex kilang dan PGE bermasalah. Lalu yang terakhir, pos liabilitas kontingensi. Estimasi arah penyesuaiannya ke atas. Penyebab utamanya adalah
denda dan restitusi kerugian negara. Halo, saya Mini Nadia yang akan menjelaskan tentang dampak terhadap entitas anak. Jangan lupa disimak ya. Langsung saja kita bahas terkait tentang dampak terhadap entitas anak. Dampaknya itu ada entitas anak, segmen bisnis, isu korupsi modus, dan potensi dampak keuangan. Yang pertama yaitu ada PT Pertamina Patra Niaga. Segmen bisnisnya yaitu niaga dan distribusi BBM. Isu korupsi modusnya yaitu pencatatan impor round 90 sebagai round 92, blending BBM murahan untuk dijual mahal. Potensi dampak keuangannya itu ada overstatement persediaan COGS dan pendapatan, lalu ada resiko penalti dan restitusi. Lalu yang kedua ada PT Kilang Pertama Internasional atau disebut KPI. Segmen bisnisnya itu adalah pengolahan dan kilang. Isu korupsi modusnya yaitu import crude berlebihan dan raising markup, melanggar kewajiban serap domestik. Lalu potensi dampak keuangannya yaitu ada overstatement aset persediaan crude atau pembengkakan biaya produksi atau impairment. Lalu yang ketiga yaitu PT Pertamina International Shipping atau disebut PIS. Segmen bisnisnya yaitu transportasi minyak dan gas. Isu korupsi modusnya yaitu kolusi sewa kapal dan manipulasi volume kargo impor. Lalu potensi dampak keuangannya yaitu beban operasional dan liabilitas sewa melonjak. Lalu ada arus kas yang negatif. Lalu yang keempat yaitu ada PT Pertamina Hulu Energi atau PHE. Segmen bisnisnya yaitu eksplorasi dan produksi. Isu korupsi modusnya yaitu markup biaya operasi lapangan terkait pasokan crude. Lalu potensi dampak keuangannya yaitu overstatement aset eksplorasi, depresiasi, dan amortisasi tak wajar. Yang terakhir yaitu ada PT Pertamina Geothermal Energi atau PGE. Segmen bisnisnya yaitu ada energi panas bumi. Isu korupsi modusnya yaitu ada investasi proyek panas bumi tidak sesuai RAB atau indikasi suap. Lalu ada potensi dampak keuangannya yaitu pembengkakan capex, potensi impairment aset dalam pembangunan. Selanjutnya, Mini Anissa akan menjelaskan tentang dampak terhadap laporan keuangan konsolidasi. Simak baik-baik ya. Korupsi bukan hanya merugikan negara secara umum loh, tapi juga bisa berdampak langsung pada laporan keuangan perusahaan, terutama pada level konsolidasi. Dalam pokok pembahasan ini, kita akan bahas bagaimana korupsi seperti manipulasi harga dan volume BBM, markup proyek, hingga transaksi fiktif bisa mempengaruhi berbagai pos utama dalam laporan keuangan. Pos-pos utama yang berpotensi terpengaruh yang pertama ada pendapatan dan beban pokok penjualan atau COGS. Kalau volume atau harga BBM dimanipulasi, maka pendapatan dan COGS jadi tidak mencerminkan transaksi yang sebenarnya. Selanjutnya yang kedua ada persediaan dan aset lancar. Jika ada markup harga atau volume BBM yang tidak benar, maka nilai persediaan bisa tercatat lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Ini yang disebut overstatement dan tentu saja membuat neraca tidak akurat. Yang ketiga ada aset tetap dan proyek dalam pengerjaan. Dalam kasus proyek, misalnya kilang atau panas bumi, biaya-biaya yang tidak sah mungkin dikapitalisasi. Padahal, menurut PSAK 16, hanya biaya yang benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang boleh dicatat sebagai aset. Akibatnya, bisa terjadi risiko impairment, yaitu ketika nilai tercatat aset lebih tinggi dari nilai manfaat ekonominya, maka harus dilakukan penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48. Halo, saya Mini Faza. Di sini saya ingin membacakan kesimpulan pada kasus kali ini mengenai kasus korupsi di Subholding Pertamina pada awal tahun 2025, khususnya dalam impor BBM dan pengadaan crude yang menyebabkan potensi salah saji material dalam laporan keuangan konsolidasi tahun 2023. Estimasi kerugian negara mencapai 12 miliar US dollar. Dampaknya mencakup overstatement pendapatan, persediaan, dan aset tetap, serta peningkatan liabilitas kontingensi. Entitas yang paling terdampak adalah Patra Niaga, KPI, dan PIS. Jika tidak adanya penyesuaian material, laporan keuangan terancam mendapat opini audit negatif. Diperlukan restatement laporan, pencadangan kerugian, serta perbaikan tata kelola dan transparansi.